Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Etika dan Akhlak Pak Asad STMHI MPD. Perkenalkan, nama saya Fania Ayu Pangestuti dengan NPM 2022-15174. Di sini saya akan menjelaskan tentang perspektif Islam terhadap demokrasi, kepemimpinan, dan penegakan hukum. Baik, yang pertama kita bahas tentang demokrasi. Dalam sudut pandang Islam, sistem pengambilan keputusan tidak didasarkan pada suara terbanyak secara mutlak yang bebas nilai, melainkan melalui konsep syuro atau musyawarah. Konsep syuro ini tercantum dalam Al-Quran Surah Asy-Syura ayat 38. Esensinya adalah mencari kemaslahatan bersama berdasarkan nilai-nilai agama, kebenaran, dan keadilan. Jadi, kedaulatan tertinggi tetap berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan manusia menjalankan musyawarah untuk menerapkan hukumnya di bumi. Selanjutnya, materi tambahan yang sangat penting dalam demokrasi Islam adalah prinsip al-hurriyah atau kebebasan. Islam sangat menghargai kebebasan manusia, termasuk kebebasan dalam menyampaikan pendapat, berekspresi, dan menyuarakan kebenaran saat musyawarah. Namun, kebebasan dalam Islam bukanlah kebebasan yang kebablasan tanpa arah. Kebablasan berpendapat di sini harus selalu diiringi dengan akhlak yang mulia, rasa tanggung jawab, menghargai perbedaan, serta tidak boleh menimbulkan perpecahan atau menyebarkan fitnah di tengah masyarakat. Baik, yang kedua mengenai kepemimpinan. Dalam Islam, kepemimpinan atau imamah bukan sekedar kekuasaan atau privilege, melainkan sebuah amanah besar yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Pemimpin yang baik dalam Islam harus meneladani sifat-sifat Rasulullah SAW, yaitu yang pertama ada sidik. Sidik itu jujur dalam perkataan dan perbuatan. Yang kedua ada amanah. Amanah itu dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Yang ketiga ada tablik. Tablik itu menyampaikan kebenaran secara transparan. Dan yang terakhir ada fatonah. Fatonah itu cerdas dan bijaksana dalam mengambil keputusan demi rakyat. Konsep Khodimul Umamah. Dalam Islam, ada sebuah kaidah terkenal yang berbunyi Sayyidul Qaumi Khadimuhum, yang artinya pemimpin suatu kaum adalah pelayanan bagi kaum tersebut. Jadi, kepemimpinan dalam Islam bukan ajang untuk mencari kekuasaan atau kesombongan, melainkan sebuah amanah berat untuk melayani dan menyejahterakan rakyat yang dipimpin. Baik, kita akan membahas yang ketiga mengenai penegakan hukum. Islam menjunjung tinggi prinsip adil atau keadilan mutlak. Hukum dalam Islam berlaku sama untuk semua orang tanpa memandang kasta, jabatan, atau kekayaan. Sebagaimana ketegasan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, beliau bersabda, "Demi Allah, seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, niscaya aku sendiri yang akan memotong tangannya." Hal ini membuktikan bahwa penegakan hukum dalam Islam harus tegas, adil, dan tidak boleh tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Selain materi demokrasi, poin penting selanjutnya adalah penegakan hukum atau al-adalah dalam perspektif Islam. Di dalam Islam,
Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya tanpa memandang status sosial, jabatan, maupun kekayaan seseorang. Rasulullah SAW bahkan pernah menegaskan bahwa kehancuran bangsa-bangsa terdahulu disebabkan karena mereka hanya menghukum orang lemah yang bersalah. Sementara orang yang memiliki kedudukan tinggi justru dibebaskan dari hukuman. Oleh karena itu, penegakan hukum yang ideal haruslah objektif, jujur, dan berani menegakkan kebenaran demi menciptakan kedamaian di tengah masyarakat. Kesimpulan dari penjelasan saya, Islam telah mengatur tantangan sosial yang luar biasa melalui konsep musyawarah atau syura, kepemimpinan yang amanah, serta penegakan hukum yang berkeadilan. Semoga kita semua bisa menerapkan nilai-nilai akhlak dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.